kita lanjutkan. Berikutnya adalah reduksi Clemenson ya. Nah, apa sih reduksi Clemenson ini, adik-adik sekalian? Jadi reduksi Clemenson ini adalah reaksi ya yang mengubah aldehid atau keton ke alkana ya. Ini yang perlu kita garis bawahi ya, bahwasanya dia mengubah senyawa aldehid ataupun keton menjadi alkana ya. Artinya dia akan mereduksi ya. Apa yang direduksi berarti gugus karbonil ini ya. Gugus karbonil ini direduksi. Reduksi itu artinya penambahan atom hidrogen ya. Atom hidrogen. Nah, kalau kalian perhatikan ini jelas sekali ya. Yang tadinya karbonil menambah 2 atom hidrogen atau menghilangkan atom oksigen ya. Dan ini digunakan bila substrat tidak tahan kondisi basa ataupun kondisi asam juga bisa ya. Kondisi asam ya. Nah, reduksi Clemenson ini pada dasarnya kalau dari sisi mekanisme reaksi memang belum ada penelitian lanjutan seperti apa mekanisme reaksinya. Belum bisa sepenuhnya dipahami ya. Karena memang proses reaksi reduksi dengan logam ya, dengan logam, pokoknya logam ya, itu memang belum bisa dipahami secara maksimal ya, meskipun memang ada studi-studi yang mengkaitkan seperti apa sih mekanismenya, apakah ada zat antara, kalaupun ada seperti apa zat antara itu masih belum terdeteksi ya. Nah, reaksi reduksi Clemenson ini juga ada di sekalian, itu bisa digunakan untuk senyawa-senyawa yang bersifat alipatik ataupun siklik. Nah, alipatik maksudnya ya keton atau aldehid alifatik atau rantai terbuka. Ya, rantai terbuka, dan siklik atau bisa juga yang rantai tertutup ya. Namun reduksi Clemenson ini akan jauh lebih efektif pada reaksi keton atau aldehid aromatik. Nah, mengapa demikian? Kalau secara teoritisnya bisa kita perhatikan bahwasanya kalau keton aromatik ini dia memiliki benzena ya. Benzena yang terbentuk ini dapat menstabilkan zat antara yang terbentuk selama proses reduksi itu sendiri ya. Ketika proses reduksi artinya kan akan ada ion hidrida ya, ion hidrogen negatif ya. Ini akan ada zat antara nanti ya yang terbentuk, yang dimana karbokation yang di sini ya akan diserang oleh ion hidrida ini ya, atau ion hidrogen negatif ini ya. Dan zat antara karbokation ataupun ion hidrida itu dia bisa distabilkan dalam proses resonansi di aldehid atau keton yang aromatik ini. Nah, itulah penyebabnya mengapa reaksi ini sangat efektif kalau digunakan atau diaplikasikan untuk mengubah aldehid atau keton yang aromatik ya. Dan ciri khas daripada reduksi Clemenson ini ada di sekalian ya, adalah adanya Zn ya, ZnHg dan HCl di sini ya, HCl ya, ZnHg HCl. Nah, HCl ini di situ kan ada H3O+ ya.
H3O+ ini bersumber dari HCl. Kalau dia H3O+ berarti HCl encer, ya. Kenapa? Karena H3O+ itu adalah ion asam dari air, ya. Seperti itu. Nah, dimanapun kalian melihat kalau ada ZnHgHCl itu pasti dia reduksi Clemmensen, dan pasti hasilnya akan menambah hidrogen pada gugus karbonil, ya, yang ada di aldehid atau keton. Nah, namun perlu diingat, perlu dicatat, ya. Perlu dicatat bahwa jika, ya, perlu dicatat catatannya. Catatan jika dalam, ya, jika dalam struktur kimia zat yang dikonversi mengandung gugus reaktif lainnya, yang tidak tahan terhadap asam atau basa, ya, maka reaksi itu akan, jika dalam struktur kimia zat yang dikonversi mengandung gugus reaktif lainnya yang tidak tahan terhadap asam atau basa, maka akan mengganggu reaksi. Mengganggu reaksi konversi aldehid atau keton, ya. Contohnya apa? Misalnya nih, kalau seandainya saya punya struktur seperti ini, ya, C-2O, CH3, kemudian ada CH2, CH2, C-2O, OH. Nah, dalam konteks ini, ya, jika ada asam, ya, jika ada ion positif, maka ini akan mengalami kompetisi, ya. Kompetisi dia antara ini, ya, antara aldehid dan juga asam karboksilat. Sementara, ya, kompetisi yang akan menang itu adalah gugus ini, ya, lebih reaktif, maka dia akan mudah terprotonasi dibandingkan dengan karbonil ini, ya, dibandingkan dengan karbonil ini tidak bisa, dia nggak bisa, ya, karena lebih reaktif si asam karboksilat, seperti itu, ya. Kenapa? Karena dia lebih mudah terprotonasi dibandingkan karbonil yang ada di aldehid ataupun keton, ya, seperti itu. Nah, contoh misalnya, ya, contoh, ya, kalau misalnya intinya ciri khasnya itu adalah Zn, Hg, ya, HCl, atau beberapa referensi ada yang menuliskan H3O+ misalnya, ya, sama aja, ya. Jadi misalnya saya punya nih struktur, ya, nah, struktur nih C-2O H misalnya, ya. Ingat, ZnHg ini adalah reduksi Clemmensen. Berarti ketika kalian melihat ZnHgO, berarti ini reduksi Clemmensen. Berarti hasilnya adalah tinggal mengubah C-2O ditambahkan dengan hidrogen 2 akan menghasilkan struktur seperti ini. Nah, kalau ini boleh nggak kalian tidak perlu buat mekanisme reaksi? Boleh, ya, karena
mekanisme reaksinya pun juga belum jelas ya. Ada mungkin orang yang bisa buat mekanisme reaksinya ya. Ada beberapa referensi yang memang sudah ada ya membahas itu, tapi tentunya saya juga akan mempertimbangkan apakah itu harus kalian buat atau tidak. Jadi yang penting hasilnya apa seperti itu. Nah, kalau misalnya saya ada lagi misalnya senyawa seperti ini. Nih ya. OCH3 misal OH. Di sini C rangkap 2O CH3 misal. Lagi muncul lagi Zn Hg HCl. Bagaimanakah hasilnya? Tentunya hasilnya adalah tinggal kalian buat saja. Tinggal ubah. Apa yang diubah? Ya, tentunya kita ngubah yang tadinya ada C rangkap 2O menjadi di sini CH2, di sini CH3. Nah, bagaimana kalau ada asam karboksilat? Misal ya, OCH3 OH. Ada C rangkap 2O OH misalnya. Maka reduksi Clemmensen ini ya, reduksi Clemmensen ini mungkin saja tidak akan terbentuk ya. ZnHg HCl masih tanda tanya ini ya. Banyak yang akan terjadi, bisa jadi ya akan menghasilkan CH3 atau bisa juga akan menghasilkan alkohol ya dan lain sebagainya. Masih di situ saya buat tanda tanya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian fokus melihat reagennya, fokus ke reagen ini ya, fokus ke bereaksi ya, bereaksi ini ciri khasnya ya, bereaksi ini. Jadi fokus di situ, jangan lihat yang lain. Itu untuk reduksi Clemmensen.